Puji Tuhan, saudara-saudari. Topik persekutuan kelompok kita hari ini adalah mengenai baptisan. Hal yang pertama yang akan kita bahas adalah perkara yang dilakukan oleh baptisan bagi seseorang. Markus pasal 16 ayat 16 berkata, "Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Ayat ini mengungkapkan perkara yang diperbuat atau dihasilkan oleh baptisan bagi seseorang. Yang pertama adalah menyelamatkan manusia dari dunia. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Firman Tuhan cukup tegas dan jelas. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tidak ada seorang pun yang berhak mengubahnya menjadi siapa yang percaya dan diselamatkan pasti akan dibaptis. Sekarang mari kita perhatikan apakah yang menjadi makna kata diselamatkan dalam Alkitab. Apa pula yang menjadi lawan keselamatan tersebut? Menurut Alkitab, lawan keselamatan bukan neraka, melainkan dunia. Hidup kekal adalah lawan dari kebinasaan. Alkitab tidak pernah menandingkan keselamatan dengan kebinasaan. Diselamatkan berarti menanggalkan dunia. Itulah yang diwahyukan Alkitab kepada kita. Asalkan seseorang membaurkan dirinya dengan dunia ini, sudahlah ia berada dalam kebinasaan. Kebinasaan orang dunia hari ini bukan disebabkan melakukan sesuatu. Bukan karena aku membunuh orang, maka aku binasa. Bukan karena aku tidak membunuh orang, maka aku tidak binasa. Melainkan seluruh dunia ini sudah berada dalam kebinasaan. Aku adalah salah seorang yang ditarik keluar, yaitu diselamatkan Allah dari antara khayal-kelamai yang binasa itu. Jadi ditinjau dari keseluruhannya, seluruh dunia sudahlah binasa, tetapi Allah telah menyelamatkan seorang demi seorang secara individual. Oleh karena Adam berdosa dan menjadi orang dosa, maka semua manusia menjadi orang dosa. Bukan karena setiap orang dari umat manusia itu berdosa, baru mereka memenuhi syarat menjadi orang dosa. Melainkan sebab seorang saja, Adam, berdosa, maka semuanya menjadi orang dosa. Hari ini Allah telah menyelamatkan Anda, seorang dari antara orang banyak itu. Tak peduli bagaimana keadaan Anda, selama Anda berada di pihak orang dunia, Anda tetap berdiri di seberang Allah dan menjadi seterunya. Posisi Anda itu tidak benar. Itulah posisi yang menyebabkan Anda binasa. Asalkan Anda berada di tengah-tengah orang dunia, Anda adalah seorang yang binasa. Jadi, diselamatkan tak lain berarti, aku melepaskan diriku dari kelompok, kedudukan, dan hubungan itu. Dengan kata lain, aku keluar dari dalam dunia ini. Umumnya, orang selalu memperhatikan keselamatan pada aspek perorangannya, tetapi sebenarnya yang menjadi masalah ialah dari manakah kita diselamatkan. Keselamatan yang ditekankan Alkitab tak lain ialah diselamatkan dari dalam dunia, bukan dari dalam neraka. Sebab kelompok dunia ini telah terhukum di hadapan Allah. Siapa saja yang percaya beroleh hidup kekal. Hal ini sedikit pun tidak menjadi masalah. Asalkan seseorang percaya Tuhan Yesus, ia segera memperoleh hidup kekal, beroleh kasih karunia kekal, dan semua masalah lainnya telah beres. Namun wajib kita ingat, bila seseorang hanya percaya tanpa memberi dirinya dibaptis, ia tetap belum beroleh selamat. Memang benar, ia telah percaya dan telah beroleh hidup kekal, tetapi di antara orang dunia, ia belum menjadi orang yang telah diselamatkan. Tanpa menerima baptisan, Anda tidak beroleh selamat, sebab tidak seorang pun mengetahui perbedaan Anda dengan mereka. Itulah sebabnya Anda harus bangkit dan menerima baptisan, yaitu mengumumkan bahwa Anda telah memutuskan hubungan Anda dengan dunia. Dengan demikian, barulah berarti sudah diselamatkan. Jadi, dibaptis berarti dilepaskan. Iman bersifat positif, sedangkan baptisan bersifat negatif. Baptisan mengeluarkan Anda dari kelompok itu. Dalam dunia ini, banyak orang mengetahui aku adalah salah seorang di antara mereka. Tetapi, setelah aku dibaptis, mereka segera tahu bahwa aku telah tamat.
Bertahun-tahun lamanya mereka mengenal aku, tapi kini aku telah diselamatkan. Sahabatanku dengan mereka berakhir sampai di sini, sebab aku sudah tiba di pusaraku. Perjalananku dalam dunia ini telah tamat. Aku menyadari diriku telah beroleh hidup kekal. Maka sekarang aku dibaptis dan aku telah diselamatkan. Dengan demikian, siapapun mengetahui bahwa aku adalah kepunyaan Tuhan Yesus, aku telah menjadi miliknya. Pada hari Pentakosta, para rasul berseru kepada orang-orang Yahudi, "Hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu." Umat Kristen tertentu bisa jadi merasa perkataan itu sukar diterima. Tetapi inilah perkataan yang diucapkan rasul dengan tegas dan jelas. Kita wajib memberi diri kita dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa kita. Perkataan rasul tadi berfokus pada keharusan dibaptis, bukan percaya. Perkara ini sungguh ajaib. Prinsip firman Allah selalu sama. Tertulis dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 20, pada waktu Nuh, 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Perkataan ini juga memperlihatkan kepada kita bahwa kita telah diselamatkan oleh baptisan. Firman Tuhan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Pada hari Pentakosta, Petrus berkata, bila kalian memberi diri kalian dibaptis, dosa-dosa kalian akan beroleh pengampunan. Perkara yang terjadi di atas diri Paulus memperlihatkan kepada kita bahwa dosa-dosa kita akan terbasuh oleh baptisan. Tidak saja diampuni, bahkan dibasuh. Karena hubungan kita dengan dunia telah terputus, maka dosa-dosa kita pun terbasuh habis. Ayat yang tercantum dalam 1 Petrus tadi memperlihatkan bahwa baptisan pun menyelamatkan kita melalui air, diselamatkan oleh air bah itu. Kedua, kita akan melihat mengenai makna baptisan. Siapa saja yang telah dibaptis perlu menoleh ke belakang, melihat apa makna baptisan yang sebenarnya. Hal ini membuat Anda merenungkan kembali 10 atau 20 tahun lamanya. Anda perlu mengingat kalimat di bawah ini, tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Ungkapan Roma pasal 6 ayat 3 ini berarti, menoleh ke belakang bukan memandang ke depan. Di sini seolah-olah Allah berkata kepada Anda, tidak tahukah kamu, ketika kamu dahulu dibaptis, berarti kamu mati bersama Tuhan? Tidak tahukah kamu, ketika kamu dahulu dibaptis, berarti dikuburkan bersama Tuhan? Tidak tahukah kamu, ketika kamu dahulu dibaptis, berarti dibangkitkan bersama Tuhan? Yang pertama, saudara-saudari, ini adalah satu kabar sukacita besar. Aku telah mati. Hal ini sama dengan ketika Tuhan Yesus mati di atas salib. Ia membawa kita ke atas salib, sehingga kita pun mati di sana. Ia telah mengakhiri kita di hadapan Allah. Kalau kematian Tuhan merupakan kabar sukacita yang besar, demikian pula dengan kematianku. Sebagaimana kematian Tuhan merupakan satu perkara yang menggerankan, demikian pula kematian diriku ini. Apakah pikiranku yang pertama bila aku mendengar Tuhan telah mati? Aku tentu berpikir seperti Yusuf, yaitu menguburnya. Begitu pula ketika aku tahu diriku telah mati, hal pertama yang wajib kuhadapi ialah aku harus dikubur. Pikiran pertama bagi setiap orang yang telah mati ialah dikubur. Setelah mati, bukan habislah semua perkara. Bila Anda telah mati di dalam Kristus, perkara pertama yang wajib Anda lakukan ialah membiarkan diri dikubur. Kedua, aku telah bangkit dari kematian. Sebab itu, saudara-saudara, tatkala Anda turun ke dalam air dan menerima baptisan, atau tatkala Anda menoleh ke belakang setelah percaya Tuhan beberapa tahun, Anda wajib ingat bahwa Anda telah mati. Ketika Tuhan mati tersalib, Anda pun telah mati. Karena yakin diri Anda telah mati, Anda lalu mohon orang mengubur Anda ke dalam air. Dan karena Tuhan Yesus telah bangkit, juga menaruh kuasa kebangkitannya ke dalam Anda, maka Anda beroleh kelahiran kembali karena kuasa tersebut. Kuat kuasa kebangkitan itu bekerja di dalam Anda dan membangkitkan Anda. Karena itu Anda dapat bangun atau keluar dari dalam air. Anda kini menjadi seorang yang bangkit, tidak lagi seperti Anda yang dahulu. Hari ini kita wajib senantiasa menoleh ke belakang,
meninjau kembali perkara tersebut. Tatkala aku turun ke dalam air, aku yakin diriku telah mati, karenanya aku harus memberi diriku dikubur. Ketika aku keluar dari air, aku telah mempunyai corak hidup yang baru. Kini aku berada di pihak kebangkitan. Ketiga, aku berada di dalam Kristus. Allah telah menaruh kita ke dalam Kristus, itulah yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia, yaitu Allah, kami berada di dalam Kristus. Sebab Kristus telah mati, kita semua juga telah mati. Dasar kematian bersama ini berada di dalam Kristus. Tanpa memahami makna di dalam Kristus, kita tidak mungkin memahami makna mati bersama Kristus. Kiranya saudara-saudari yang sudah beroleh selamat langsung terpimpin di atas jalan ini. Di sini terdapat makna ganda. Sebelum dibaptis, karena menyadari diriku telah mati, aku harus dikubur ke dalam air. Sedangkan setelah dibaptis, karena menyadari diriku telah bangkit, maka hari ini aku wajib hidup melayani Allah. Puji syukur kepada Tuhan. Amin.